Ya, kita dari keluarga Samawa Channel turut berduka cita atas musibah yang menimpa kapal KRI Nanggalan, kapal selam milik Indonesia yang tenggelam eh, di laut perairan di Bali. Karena memang di Bali itu perairannya itu kuat gitu ya. Gitu. Jadi kita turut berduka cita atas meninggalnya dan gugurnya para pahlawan kita, TNI Angkatan Laut dan para kru kapal selamnya. Eh, kita doakan semoga mereka mendapatkan tempat yang terbaik dan layak di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala syahid karena ikut membantu menjaga perairan Republik Indonesia sedang berpatroli di sana. Kita turut berduka cita dan mendoakan yang terbaik bagi para prajurit yang gugur dan keluarga yang ditinggalkan. Semoga dikuatkan hatinya, diberikan kesabaran, dan yang terpenting adalah mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita baru saja mendengar bahwa kapal tersebut ternyata sudah ditemukan di kedalaman 800 meter dalam keadaan terpecah menjadi 3 bagian. Artinya sudah pecah dan sudah remuk gitu ya, sehingga kru yang ada di dalamnya, para prajurit kita, kebanggaan kita itu gugur di uh, medan latihan atau gugur ketika menjalankan tugas menjaga perairan laut Indonesia. Nah, ini beberapa pertanyaan yang muncul ya dari keluarga Samawa, mungkin ya para sahabat dan teman-teman yang lain. Kenapa kok ketika ketika di dalam apa namanya tenggelam di dalam laut, kenapa kok tidak keluar? Dia akan mengapung dan mengambang ke permukaan. Kenapa kok tidak apa ya keluar dari kapal gitu ya? Kenapa kok kemudian tidak berusaha keluar dan menyelamatkan diri dari kapal gitu. Ini salah satu yang ingin saya jelaskan di sini pemirsa ya. Ini karena faktor tekanan udara atau tekanan udara dalam satuannya disebut tekanan satuan atmosfer gitu ya. Jadi eh, atmosfer itu apa? Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti sekaligus menekan permukaan bumi termasuk permukaan lautan pemirsa. Jadi ada tekanan udara sehingga membuat apa namanya kapal itu rusak pecah dari dua. Kapal yang besi saja bisa sampai rusak karena tekanan udara atau tekanan atmosfer itu, apalagi tubuh manusia gitu kan ya. Semakin dalam uh, semakin dalam lautan, semakin dalam kita menyelam ke dalam lautan, akan semakin tinggi pula tekanan atmosfer itu sendiri, gitu ya. Kenapa ada tekanan atmosfer? Karena kita hidup di bumi ya pemirsa. Nah, di bumi ini kalau kita menginjakan di bumi ini ada tekanan atmosfer kita ketika kita hidup di kehidupan sehari-hari. Tubuh kita itu mendapat tekanan udara sebesar 1 atmosfer ya. 1 atmosfer itu artinya 1,033 kilo per sentimeter persegi gitu ya. Bisa dibayangkan ya pemirsa. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tubuh kita, tubuh manusia itu mampu menerima tekanan atmosfer di batas ambang normal itu 4 sampai 5 atmosfer, artinya berarti 4 sampai 5 kilo ya tekanan di dalam tubuh kita itu masih bisa bertahan hidup. Nah, semakin dalam kita menyelam ke laut, itu semakin tinggi tekanan atmosfer itu sendiri ya. Kalau kita menyelam ke dalam lautan, kita menyelam 10 meter, itu kita akan mendapatkan tekanan sekitar 2 atmosfer atau 2 kilo loh ya, 2 kiloan gitu ya. Sehingga setiap kali kita menyelam ke dalam sejauh 10 meter akan menambah tekanan kita sebesar 2 atmosfer itu tadi ya, atau ATM itu tadi ya. Ini bayangkan ya, itu menyelam sampai tenggelam sampai 800 meter gitu kan. Berapa kilo itu ya tekanan yang ada di dalam kapal itu sendiri. Kapal aja bisa terbelah menjadi 3 bagian, apalagi tubuh manusia. Jika kapal KRI Nanggala, kapal selam kita itu ditemukan di kedalaman 850 meter di bawah air laut, artinya
maka sekujur tubuh dari kapal selam itu sendiri mengalami atau menerima tekanan sebesar 86 atm, pemirsa. Luar biasa besar kan ya. Ya, atau setiap sentimeter persegi tubuh kapal selam akan mendapat tekanan sekitar hampir 89 kilogram, hampir 100 kilo ya, artinya hampir 1 kuintal. Bayangkan tekanan segitu apa namanya eh, diterima oleh kapal di setiap sekujur tubuh sentimeter itu sendiri. Itu kan kayak ditindih gitu ya, ditindih atau ditekan dengan berat segitu per sentimeternya, sehingga wajar kalau kita temukan bahwa kapal selam tersebut mengalami patah atau remuk di 3 bagian, menjadi 3 bagian gitu kan ya. Artinya tekanan sebesar itu, pemirsa, akan membuat sekujur dinding luar kapal selam itu mendesak ke dalam atau melangsek apa ya, mengalami tekanan ke dalam, gitu kan, menciut gitu ya. Lalu remuk dan meledak, hancur ke arah bagian dalam kapal selam, gitu kan. Iya, kalau ada tekanan sebesar itu, kemudian kapal selam kemudian mengalami tekanan, melangsek ke dalam. Nah, bisa bisa dibayangkan kapal selam akan mengalami remuk dan meledak ke arah bagian dalam kapal itu ya, ditekan gitu ya. Jika itu yang terjadi, merangsek atau menciut atau mengalami tekanan yang besar di tubuh kapal, di tubuh kapal selam, kemudian mengalami apa namanya remuk dan meledak atau hancur, itu hal yang paling mengerikan sebenarnya yang dialami oleh para awak kapal selam itu selain kehabisan oksigen. Nah, pertanyaannya, mengapa saat berada di kedalaman uh, kedalaman itu kemudian para awak kapal selam tidak berusaha keluar atau berenang ke permukaan gitu kan? Apa ya? Mencoba mencari jalan keluar untuk mengapung ke permukaan. Nah, mungkin logikanya seperti itu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang masih hinggap di kepala kita kebanyakan seperti itu. Jika awak kapal itu kemudian berusaha keluar dari dari kapal atau dari kapal selam di kedalaman segitu, maka tubuh para awak kapal selam akan sama dengan diinjak lebih dari 100 ekor hewan gajah Afrika yang ditumpuk ke atas gitu. Bayangkan saja persamaannya tekanan yang ada di dalam laut di kedalaman 800 meter itu, jika apa namanya para awak keluar, memaksakan diri untuk keluar, itu sama saja dengan ditekan atau diinjak dengan lebih dari 100 ekor gajah Afrika. Bayangkan begitu besarnya tekanan yang ada di dalam laut, di kedalaman laut 800 meter terhadap tubuh manusia, para awak kapal itu sendiri. Semoga kita berdoa mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan, kesabaran